Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, Tuhan itu baik untuk kita semua. Amen. Shalom. Hari ini kita sedang berbicara tentang Tuhan ada. Untuk apa Tuhan ada? Tuhan ada sehingga Dia memilih saya. Katakan, Tuhan ada sehingga Dia memilih saya. Come on. Yes. Kalau Dia tidak ada, Dia tidak pilih kita. Tapi karena Tuhan ada, salah satu rancangan dari keberadaan Tuhan di dunia ini, Dia memilih kita. Dan ketika Dia memilih kita, Dia mengutus kita ke dunia ini dengan cara terlahir sebagai manusia. Ketika kita terlahir sebagai seorang manusia, di situ telah tertulis, saya telah terpilih oleh Tuhan. Amen. Waktu seseorang terlahir di dunia ini, sebenarnya dia hanya mengkonfirmasi bahwa dia telah dipilih. Karena dipilih oleh Tuhan, saya terlahir. Coba katakan bersama saya, karena dipilih oleh Tuhan, saya terlahir. Produk dari Malaysia, produk dari Singapura, produk dari Korea, bilanglah HP Samsung, itu sudah terpilih, baru dia kirim keluar Korea. Betul ya saudara yang kasih? Sehingga yang terkirim dari Korea adalah produk-produk yang sudah teruji, yang sudah memenuhi kualifikasi standar import ke seluruh dunia. Bapak di surga mengizinkan saya dan kita semua terlahir. Anda terlahir bukan barang kebetulan. Haleluya. Tapi kita terlahir karena ada dalam rancangan Allah. Sebab itu kita telah terpilih oleh Tuhan. Amen. Dan Tuhan memilih kita itu tanpa syarat. Tidak ada syarat apapun Tuhan memilih kita. Efesus 2 ayat 13, tetapi sekarang dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Yesus. Itulah yang Tuhan lakukan. Kita yang jauh menjadi dekat. Haleluya. Dia menyatukan kita. Kita tidak dapat mengukur apa yang Tuhan rancangkan dalam pilihannya. Karena Dia sendiri yang sudah membuat kita menjadi dekat. Dia yang membuat kita jauh dari hadiratnya, jauh dari rancangannya, menjadikan kita dekat oleh darah Yesus. Dan kita tidak dapat mengukurnya dengan pikiran kita sendiri. Karena kita tidak pantas menerima kasih karunia Tuhan, belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan. Tapi semuanya itu ketidakpantasan dalam keadaan ketidaklayakan kita, Tuhan memilih kita. Yohanes 15:16, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi, go, untuk apa? Menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya kamu meminta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini yang namanya permintaan karena sebuah visi, misi. Kita tidak minta untuk sekedar kepentingan kita, kita minta supaya kita menjadi berkat. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Dan Alkitab berkata, not you choose me, but I the one who choose you. Tuhan yang memilih kita. Pikiran kita sering membantah kita. Kenapa? Saya sering membuat kesalahan, banyak dosa yang saya lakukan, banyak kelemahan yang saya miliki dalam hidup saya. Saya terlalu kecil secara ukuran manusia. Saya tidak dapat ini penuhi syarat seperti si A, si B. Saya bukan berasal dari orang-orang yang hebat, orang-orang yang saya tidak punya latar belakang orang-orang beriman, kaum rasul dan nabi. Saya ini orang yang memusuhi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, semakin kita membuat alasan ketidakpantasan kita,
Tuhan bilang semakin engkau memenuhi syarat. Haleluya. Tak apalah dalam keterpurukanmu, aku memilih engkau. Aku mencari orang-orang yang justru merasa tidak layak. Aku memilih orang-orang tidak seperti yang dunia harapkan. Tidak seperti yang mungkin kita harapkan, saya mesti begini, saya mesti begitu. Mungkin kinerja kita tidak sempurna, bahkan terpuruk sekalipun. Tapi Tuhan sudah memilih kita karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Pilihan Tuhan ditujukan atas kita, dan pilihan Tuhan itu tidak dapat didiskualifikasi atau dibatalkan gara-gara kekurangan kita, gara-gara ketidakmampuan dan kesanggupan kita. Tuhan memilih kita karena Dia melihat ada potensi di dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Setiap orang yang terlahir di dunia ini, dia telah datang dengan sebuah catatan. Terlahir karena dipilih. Katakan, terlahir karena dipilih. Come on. Anak-anak Bapak Ibu, laki atau perempuan, satu atau dua atau berapapun, semuanya terlahir dalam hidupmu karena pilihan Allah. Saya ada dalam keluarga Allah karena saya terpilih. Saya dalam keluarga saya karena terpilih untuk diutus oleh Tuhan. Umat Tuhan, Yeremia berkata demikian. 1 ayat yang kelima, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengan kata lain, sebelum kamu bersalah, aku sudah memilih engkau. Sebelum kamu sakit, aku sudah memilih engkau. Sebelum kamu dalam persoalan, aku sudah memilih engkau. Dengan kata lain, sakit, penyakit, dosa dan kesalahan kita tidak dapat membatalkan kehendak Allah. Penyakit tidak dapat membunuh Anda sebelum waktu Tuhan. Amen. Maut tidak dapat mengambil Anda sebelum waktu Tuhan. Amen. Itu yang kita percaya berdasarkan Yeremia 1 ayat yang kelima. Tuhan tidak hanya memilih kita, namun Dia memberikan panggilan dalam hidup kita. Ketika Tuhan menjadikan Anda seorang suami, kemampuan untuk menjadi the best husband is already installed in you. Installed in you. Waktu Tuhan menjadikan Anda seorang istri, seorang suami, sepasang keluarga, dalam dirimu Tuhan sudah lengkapi pasangan yang diberkati, keluarga yang diberkati. Amen. Kalau Tuhan sudah memilih Anda menjadi seorang karyawan di bidang manapun, kalau Anda sudah memilih Anda untuk melakukan pekerjaan apapun, percayalah, dalam dirimu ada potensi yang Tuhan taruh. Jangan pernah berkata ini terlalu berat Tuhan, terlalu sukar dan sulit Tuhan. Pergumulan keluarga, pergumulan hidup saya sebagai istri, sebagai suami, sebagai pemuda-pemudi, ini terlalu berat. Never heavy, tidak terlalu berat untuk panggilan Allah. Amin. Umat Tuhan, panggilan Tuhan selalu melebihi kekuatan kita. Sekali lagi, panggilan Tuhan selalu melebihi kekuatan kita. Makanya pada saat Anda merasa tidak mampu, disitulah kemampuan datang. Amen. Umat Tuhan, Dia menaruh kemampuan dalam diri. Musuh akan bekerja lembur untuk apa? Untuk mencoba membuat kita merasa tersisih, seolah-olah kita tidak penting, membuat kita tidak cukup pintar, seolah-olah membuat kita tidak cocok, dan membuat kita ini terlalu berbeda dengan orang lain. Saudara yang kasih, tidak. Kepada level atau tingkatan orang yang terpilih. Jangan percaya bahwa Anda di bawah level. Percaya bahwa saya dan saudara ada di atas level orang-orang terpilih. Amen. Apapun kondisi saudara. Saya tidak mau tahu apapun kondisi ekonomi saudara, kondisi keheroinian saudara, kondisi sosial saudara, kondisi apapun saudara, dimanapun Anda berada. Saya percaya kita ada di level dipilih oleh Tuhan. Amen. Tidak ada orang pilihan kelas 2 atau kelas 3. KW1, KW2, KW3. No. Kalau semen punya kualitas, kalau bensin punya kualitas, kalau emas punya kualitas, orang pilihan Tuhan hanya satu, dipilih oleh Tuhan. Tidak ada kualifikasi orang Amerika dipilih Tuhan, orang Australia dipilih Tuhan, orang NTT nanti saja, kapan-kapan. No way, Anda dan saya dipilih oleh Tuhan. Tidak ada kualifikasi. Ini yang membuat kita mendengar ini berita biasa, tapi saya yakin tanpa mengetahui dan diremakan panggilan Tuhan,
Sekalipun Anda punya potensi, punya uang, punya kesempatan, punya segala hal, kita tidak akan pernah maju dan bangkit untuk Tuhan. Tapi ketika Anda mengerti panggilan Tuhan, engkau berangkat dari nol, Anda akan menjadi from hero to be hero, hero, amen. From zero to hero. Dari nol menjadi sesuatu yang berarti. Kenapa? Saudara lihat, kita akan buktikan nanti dari firman Allah. Karena itu yang kedua, Tuhan berspesialisasi dalam memilih orang-orang. Oke? Saudara kekasih, ingat yang pertama tadi, yaitu saya telah terpilih. Dan yang kedua, saya terpilih karena saya ada dalam radar spesialisnya Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan menyeleksi, kalau sekarang ini saudara lihat, para kandidat gubernur, bupati, wali kota, ya, semua berusaha untuk memenuhi sana. Saudara lihat pohon-pohon berbuah nyong ganten dan saudara kekasih nona manis, saudara kekasih, ya, semuanya kasih pasang foto masa muda, saudara kekasih, ya, dia usia 60 tahun tapi dia direkayasa menjadi anak yang muda seperti gaya-gaya Kaisang dan Gibran, saudara kekasih, supaya terpilih. Karena memang manusia berusaha untuk memenuhi standar pilihan manusia. Dengar saudara yang kasih, saya dan saudara terpilih karena spesial Tuhan memilih kita. Amen. Spesialisasi Tuhan spesial untuk menilai. Dan ketika Tuhan melihat saya dan saudara, Dia izinkan kita terlahir. Amen. Makanya sebelum kita ada Tuhan sudah kuduskan, sebelum kita ada Tuhan sudah tahu nama kita. Dengan kata lain, panggilan Allah dalam hidup kita tidak akan musnah sekalipun dunia musnah. Kalau hanya krisis ekonomi, krisis pangan, krisis energi, itu tidak akan membunuh saya dan saudara untuk menyelesaikan rencana Allah. Never, never, never. Yang percaya katakan amen. Karena itu Tuhan berspesialisasi dalam memilih orang-orangnya. Itu artinya apa? Dia memilih orang-orang yang tidak diharapkan masyarakat. Dia memilih seorang anak gembala bernama Daud untuk menjadi raja Israel. Kakak-kakaknya hebat. Eliab dan sebagainya itu mereka pengangkut senjata. Orang-orang akademisi, saudara yang kasih. Orang-orang yang penuhi standar ilmu perang. Tapi Tuhan tidak memilih mereka. Musa, dia pernah membunuh sekitar usia 40 tahun, dia membunuh dan dia menghilang 40 tahun. 80 tahun, dalam usia 80 tahun, Tuhan panggil Musa. Dia punya masalah dengan bicara yang gagap, tapi Tuhan bilang, tak apalah, aku akan menemukan seorang untuk menjadi penyambung lidah. Musa tidak fasih bicara, tapi dia punya hati. Lalu Tuhan bangkitkan orang-orang. Haleluya. Seperti Harun yang pandai berbicara. Di dalam Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10, jawab Yesus kepadanya, jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Umat Tuhan, orang pertama yang Yesus nyatakan bahwa dirinya adalah Mesias, bukanlah kepala rabi, bukanlah kepala suku hebat, bukan imam kepala, bukan wali kota, melainkan wanita ini, wanita yang saudara kekasih dipandang, ya, salah ketik, yang dipandang sebagai apa? Tak bermoral, bukan secara dianggap, tapi memang dia adalah the destroyer of the family. Ya. Dia disebut dia punya 5 laki-laki yang bukan suaminya. Nah kalau bukan suaminya pasti suami orang lain. Itu berarti dia menjadi the troublemaker woman. Ya. Wanita yang membawa persoalan bagi keluarga-keluarga, bagi istri-istri yang lain. Saudara lihat, dia bukan nabi, dia bukan politisi, dia adalah sampah masyarakat. Dia tidak layak datang timba air pagi hari.
Karena pagi hari itu ramai, waktu dia datang pasti orang semua tidak timba air, semuanya kusuk-kusuk, saudara kekasih. Dia jar 12 ke sana, saudara kekasih, ngomongnya tentang dia. Nah sekarang ini tentu di media sosial, di TikTok, di Messenger, di YouTube, di Facebook, di medsos lainnya, saudara kekasih, pasti perempuan ini sudah dicemooh, diolok, disindir, dibully, ya. Saudara lihat? Ini perempuan, saudara kekasih, tidak masuk spesifikasi, speknya tidak masuk, saudara kekasih. Ya, dia tidak memenuhi standar, di bawah standar of standar, lower of the standard, the lowest of lowest, rendah di bawah segala rendah. Sampai dia tidak mampu berjumpa dengan satu manusia pun. Bahkan Yesus bilang kepada murid itu, ayo kamu pergi sana beli makanan. Kenapa? Karena Yesus sudah tahu kalau rame-rame pas perempuan ini tidak terbuka. Ayo pergi makan. Makanya pergi makan, waktu datang bawa makanan Yesus bilang aku sudah makan. Kok kami baru bawa makanan nasi babi, kenapa Yesus sudah makan? Makananku ialah melakukan apa? Kehendak Allah untuk apa? Menyatakan diri kepada perempuan yang trouble woman ini. Yang sampah masa, the rubbish of the society. Amoral woman. Saudara lihat? Tidak masuk akal, tapi masuk di hati Tuhan. Tidak masuk akal manusia, tapi ada di mana saudara? Hati Tuhan. Itulah pilihan Tuhan atas saya dan saudara. Dunia mungkin tidak mendaftarkan Anda, tapi Anda didaftarkan di hati Tuhan. Dia meminta, berikan aku minum. Dia berkata, Tuhan, kamu tidak punya minum, bagaimana engkau mau berikan minum kepadaku? Lalu Yesus mulai menceritakan kepadanya, dan pada akhir dari cerita itu dia berkata, benar, yang ada pada saya 5 laki-laki itu, not one of them is my spouse. Tak satu pun dari 5 itu menjadi pasangan hidup saya. Saudara yang kasih, Tuhan tidak memilih dengan cara kita pilih. Kenapa? Karena manusia mengabaikan kita, tapi Tuhan selalu mempedulikan kita. Bahkan orang yang terbuang sekalipun. Ada seorang nabi terbuang oleh maminya, taruh di sampah, tapi dia dipilih menjadi rasul yang luar biasa. Ada seorang yang terlahir dalam kandungan maminya. Maminya mendapatkan kanker ganas, tapi dia disembuhkan. Maminya disembuhkan. Saudara lihat, pikiran manusia. Jadi panggilan dalam hidup Anda tidak dapat dibatalkan. Artinya Tuhan tidak pernah berubah pikiran memilih kita. Mari kita renungkan ini. Ini kebenaran yang dahsyat. Roma 11 ayat 9 berkata begini. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. God is not regret of his mercy and his calling. Tuhan tidak pernah menyesal. Oh sayang, kalau ada orang lain pada waktu itu, saya memilih dia bukan kamu. Menyesal saya memilih kamu. Saudaraku yang kasih, Tuhan menyesali Saul bukan karena keluar dari hati Tuhan, tapi Saul lah yang menyebabkan pilihannya salah. Karena dia lebih mendengar manusia. Tapi Tuhan tidak pernah bermaksud untuk mengambil kerajaan Israel dari Saul. Salah langkahlah yang membuat pilihan Tuhan itu sirna. Di sinilah letak banyak orang. Ada banyak gereja yang terlahir karena orang merasa dipilih Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak dipilih. Ada orang bilang, daripada lu kondektur di situ lebih baik lu sopir di sana. Daripada lu wakil gereja, wakil gembala di sana, lu senior pastor, walaupun 2 orang, yaitu kamu dan istri. Banyak gereja yang saya temukan orang membangun pelayanan bukan karena pilihan Tuhan, tapi karena perut, karena gengsi. Dan yang lebih sadis, karena pahit, jengkel, dan marah.
Padahal pahit, jengkel, dan marah adalah proses untuk mendewasakan. Seperti seorang anak yang mau mandi tanpa sabun. Umat Tuhan, Tuhan tidak pernah menyesali kasih karunia kita yang telah berikan. Amin, saudara, amin. Amin. Saya pernah merokok, saya pernah minuman keras, saya pernah jauh dari Tuhan, pernah tidak baca Alkitab, saya pernah stres, pernah frustrasi. Tapi saya masih berjumpa dengan Tuhan dalam mimpi saya, luar biasa. Saya sering khotbah, saya sering bersaksi, bahkan saya bikin KKR. Padahal saya tidak lagi. Saya ngerokok, saya lupa Tuhan karena saya stres, saya frustrasi. Saya coba lari dari panggilan Tuhan. Saya alami Roma 11 ayat 29. Walaupun saya lari, Tuhan ada di depan. Hei, mau kemana, mau kemana? Tuhan, bahkan sampai dunia orang mati pun Tuhan ada di sana. Di dasar laut pun Tuhan ada di sana. Nah, umat Tuhan, ketika Yesus memilih murid-muridnya, dia tidak pergi ke sinagog, lalu dia mencari kandidat yang terbaik, bagaimana orang cara duduk, cara dengar. Waktu Yesus presentasi visi misi, lalu dia lihat, oh ini bisa, oh di sana kurang, nanti aja. Oh itu cadangan, ini yang utama. Dia memilih Petrus, seorang nelayan. Petrus dikatakan dalam Kisah Rasul, uneducated farmer, fish farmer. Petrus adalah nelayan yang buta huruf. Uneducated itu buta huruf, saudara, tidak terdidik. Tapi justru Yesus memilih dia. Amen. Dia tidak memilih latar belakang keyakinan apapun. Dia tidak pergi ke kuil, dia tidak pergi ke sana untuk, saudara yang kasih, memilih orang. Bahkan saudara kekasih, Yesus tidak menyewa sebuah perusahaan konsultan. Nah, tolong survei, ini layak dipilih atau tidak, ini layak untuk saya angkat atau tidak. Saudara kekasih, tidak ada survei, saudara kekasih. Ya. Survei lewat telepon, lewat tatap muka, nggak ada, saudara kekasih. Yesus tidak pakai biro iklan, Yesus tidak pakai malaikat juga tolong bantu. Hei, malaikat tolong bantu saya cari 12 orang. Lu cari satu, 12 malaikat tolong cari yang terbaik. Never. Yesus secara natural dia datang dengan tujuan. Dia mengambil orang yang paling rendah. Supaya ketika dia meninggi, orang tahu itu karena Tuhan yang mengangkatnya. Tapi kalau diangkat orang yang hebat dan besar, itu harganya mahal untuk dia diproses. Seperti Rasul Paulus tadi. Sudah dibagikan oleh Ibu Emi. Itu orang yang the great man, ya, knowledgeable, orang yang sangat berpengetahuan. Dia seorang filsafat, seorang profesor, mungkin di bidang hukum Taurat dia sangat mahir. Dan itu harganya mahal sekali. Dia harus menjadi orang yang sangat dimusuhi dan harganya mahal. Intinya supaya dimulai dari rendah. Supaya ketika kita mengalami sesuatu kita sadar karena Tuhan yang bekerja. Oh, sudah bilang, oh ini ada kaitan dengan gereja. Ya, ini ada kaitan dengan politik. Ya, ini ada kaitan dengan pekerjaan sehari-hari. Ya, dimanapun Anda berada tidak dapat terlepas dari panggilan Tuhan. Di mana Anda hari ini? Di situ karena Tuhan memanggil engkau. Lalu tidak bilang, oh ini hasil tesnya begini-begini. Petrus rankingnya 99. Di bawah sedikit ada Yakobus. Yang agak sedikit rendah, Yudas. No way. Ya. Kita lihat secara emosional Petrus itu tidak stabil. Ya, dia suka marah dan saudara tahu waktu dia marah dia cabut pedang, dia potong saudara telinga orang jatuh, saudara guys ya. Dia main sliding, dia tukang potong, saudara guys. Potong nasib orang, potong karir orang, saudara guys. Potong ini, potong itu, hak orang, saudara guys. Dia potong semuanya, saudara guys ya. Nah, Petrus seperti itu, tapi justru saudara guys. Nah, Thomas, saudara tahu Thomas itu memiliki spirit yang penuh dengan keraguan. Tetapi sesungguhnya saudara yang kasih, Thomas itu ragu hanya satu kali. Tapi untuk selebihnya, dia menjadi orang yang paling taat dengan Tuhan. Hanya cuman sayang ini saudara yang kasih, kita sudah terbiasa bilang, kalau tidak percaya itu namanya siapa? Oh tidak. Kalau tidak percaya itu namanya siapa? Bukan. Kok tidak tahu nama masing-masing?
Thomas itu hanya tidak percaya satu kali. Seumur hidup dia percaya, dan bahkan Alkitab berkata dia mati di India dalam keadaan berdoa. Dia mati martyr di sana. Saudara lihat, kalau Tuhan saja tidak memakai ukuran manusia untuk memilih kita, pertanyaannya, mengapa kita mendiskualifikasi diri kita? Saya orang Rote, saya orang Timur, saya lidahnya kurang bagus, saya pengetahuannya kurang baik, profilnya pendek, kecil, cari sepatu saya ini susah dapat karena kakinya besar atau kakinya kecil. Oh saya ini, wah ini no. Kalau Tuhan saja tidak ukur kita dan mendiskreditkan, mendiskualifikasi kita, kita tidak berhak untuk merendahkan diri kita. Katakan, saya tidak berhak merendahkan diri saya. Katakan, come on. Saya tidak, I'm not have right to disqualify myself. Saya tidak punya hak untuk merendahkan diri saya. Itulah sebabnya saudara kekasih, come on. Mulai bangkit sekarang bahwa dalam dirimu ada panggilan Allah. Haleluya. Tak peduli umurmu berapa. Musa 80 tahun baru dia mulai berkarir. Haleluya. Umat Tuhan, disinilah letak sebuah titik terobosan untuk kita tahu apa yang kita mau kerjakan. Nah, umat Tuhan, Tuhan tidak tahu, walaupun saudara kekasih, seolah-olah dia tidak tahu, walaupun dia tahu kita punya sejumlah kesalahan. Dia tahu saudara kekasih, kita sedang bergumul dalam keadaan apapun. Dia tahu kita ada di lingkungan seperti apa. Dia tahu kita dibesarkan dalam kondisi seperti apa. Nah, coba kita pikirkan. Yesus tahu Petrus akan menyangkal dia sebelum dia memilih dia, sebelum memilih Yesus. Dia tahu bahwa Petrus mempunyai kelainan, bahwa dia bergumul dengan emosinya. Dan Petrus apa saudara? Oh kalau ngomong tuh ceplos-ceplos. Petrus kalau makan pepaya, ini pepaya biasa burung makan, tapi Petrus makan banyak, saudara kekasih. Nah tuan rumah ada di situ, saudara kekasih. Petrus, lu omong bebasnya. Nah saudara Petrus ceplos-ceplos. Dia omong asal ngomong, saudara kekasih ya. Kira-kira ilustrasinya begitu. Tapi Tuhan memilih dia. Tuhan tahu bahwa Petrus itu tidak terlihat seperti orang religius, orang agama. Dia tidak cocok menjadi orang agama. Dia itu seorang nelayan yang kuat dan kasar. Ya. Seorang nelayan yang kuat dan apa saudara? Kasar. Tapi justru Tuhan memilih dia. Nah umat Tuhan, ini harus membawa satu sentuhan di balik kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita sadar ini, saudara kekasih, kita akan mulai. Karena seringkali orang tidak mau melakukan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Karena mereka tunggu, mereka belum punya karunia, belum sempurna, belum berhasil, belum ini dan itu. Sehingga ketika usianya bertambah, nanti sudah penghujung akhir hidupnya, baru dia berkata, ini aku, utuslah aku. Saudara kekasih, sudah terlambat. Karena itu bagi Tuhan tidak ada istilah terlambat. Amen. Yesus memperhitungkan semua, apapun alasan saya, Yesus tahu. Tapi Yesus tidak menggunakan alasan kita untuk menjatuhkan pilihan. Yesus punya rancangan berbeda dengan rancangan kita. Karena itu saudara kekasih, Tuhan memilih orang-orang yang sepertinya tidak cocok. Orang-orang yang tidak, saudara kekasih, dibesarkan dalam suasana iman. Ya. Orang-orang beriman, orang-orang yang mempunyai kekurangan dan banyak hal. Kalau saudara lihat silsilah perjalanan pembuat-pembuat sejarah di dalam pekerjaan Tuhan, bahkan di dalam sejarah di bagian manapun, dan dalam dunia politik, dalam dunia ekonomi, dalam dunia entertainment, media, dan berbagai macam, bahkan dalam dunia sosial sekalipun, saudara kekasih lihat. Orang-orang yang dimana saudara kekasih tidak cocok dengan cara berpikir. Karena itu saudara kekasih, ini memberikan pesan kepada kita. Dimanapun dan apapun keadaan Bapak, Ibu, saudara-saudara hari ini, Anda dipilih oleh Tuhan. Amen.
Coba katakan, dimanapun saya berasa dipilih oleh Tuhan. Come on, wherever you are, you're chosen by God. The calling of God in your life, amen. Nah, saudaraku yang kasih, Tuhan dialah yang memilih kita. Itu artinya, waktu Tuhan memilih kita, di dalam pilihan Tuhan, sudah ada calling. Haleluya. Seperti dalam seorang manusia ada nama. Betul ya? Tidak panggil, hei manusia. Orang jengkel saya baru suami panggil, hei manusia. Jengkel dia panggil nama, tidak mau lagi. Saudara ingat ya, hei manusia, siap makan dulu, saya mau makan. Ini dia marah, saudara ingat. Calling itu seperti manusia. Nama itu spesial. Semua manusia, tapi hanya satu yang datang ketika nama Anda dipanggil. Sama. Saudara yang kasih, jangan rendahkan dirimu karena kamu tidak keluar dari televisi, tidak keluar dari YouTube. Keluarlah dari kelemahanmu. Haleluya. Dalam keberadaanmu dengar saudara yang kasih, Tuhan sudah memilih kita. Efesus 1:4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum apa? Sebelum dijadikan dunia jadikan, sebelum bumi ini ada, supaya kita apa? Kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus itu artinya spesial. Kudus itu artinya apa saudara? Spesial. Katakan, Tuhan pilih saya karena saya spesial. Amen. Katakan, Tuhan memilih saya karena apa? Saya spesial untuk dihadirkan pada zaman tertentu. Tuhan izinkan kita terlahir. Itulah sebabnya ada ungkapan-ungkapan yang sudah kita sering dengar. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Karena Tuhan memilih kita sebelum dunia Tuhan izinkan. Saya bersyukur saudara yang kasih, Tuhan memilih saya di generasi 60-an. Haleluya. Efesus 2 ayat yang ke-10, dia pilih kita untuk apa? Karena kita ini buatan Allah. Haleluya. Katakan, saya buatan Allah. Buatan Allah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kemiskinan, tidak ada kemaratan, tidak ada kebodohan. Haleluya. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik. Yang apa? Dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Amen. Saudara lihat. Saya, kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita menangkap, semua mereka sudah dipilih dan dirancangkan oleh dan ditetapkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya saudara yang kasih, kita terus berdoa untuk mencari, meminta kepada Tuhan. Tuhan, apakah ini saya melakukannya menurut kehendak-Mu, panggilan-Mu dalam hidup saya? Karena ada orang yang mereka sudah ada di comfort zone. Comfort zone itu artinya di area aman. Ya, udah saya punya pekerjaan, jaminan hari tua juga udah ada, saya punya istri, punya suami, punya anak cucu, saya juga punya materi, saya punya aset. Udahlah, begini-begini aja. Saudara yang kasih, Musa harusnya bersyukur dia sudah jadi pangeran di Mesir. Tapi kenapa dia lari meninggalkannya? Karena Musa terlahir bukan untuk jadi pangeran Mesir, terlahir untuk menjadi hamba. Makanya orang tua dilarang keras bilang begini, nah kerja baik-baik supaya jadi orang kaya, kerja baik-baik supaya jadi orang hebat. Robah narasinya, nah belajarlah, mintalah kehendak Tuhan dalam hidupmu agar engkau berhasil. Amen. Keberhasilan karena penuhi panggilan Allah. Keberhasilan karena apa saudara? Mikrofon ini berhasil karena dia menyambungkan suara saya kepada Anda. Hidup Anda berhasil kalau Anda menyelesaikan rencana Tuhan di dalam generasi ini. Nah saudara yang kasih, seringkali orang berpikir begini, kalau orang dipilih Tuhan itu sempurna, tidak sakit, kaya, hebat. Justru dalam ketidaksempurnaan keterpurukan kita, saudara sebut siapa? Abraham. Wow, tukang menyangkal istri. Suka ikut istri pun mau. Tapi dia disebut bapak orang beriman. Daud. Dia punya konspirasi politik membunuh istri orang, suami orang supaya dia ambil istri orang. Wow. Tapi disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Catatan di bawahnya pembunuh suami orang. Terlihat. Kalau kita melihat keterpurukan di dalam Alkitab itu vulgar diceritakan. Terpuruk semuanya. Tapi saudara lihat,
panggilan Tuhan tidak ada kaitan dengan ketidaksempurnaan kita. Haleluya. Itulah sebabnya saudara kasih, jangan biarkan waktumu habis tanpa menyelesaikan rencana Allah. Yang setuju katakan amin. Saya selalu berdoa, Tuhan, mati untuk saya tidak ada masalah. Tapi masalahnya adalah selama saya hidup, saya mau menyelesaikan semua yang tertulis dalam hidup saya. Itu yang saya selalu doakan dan saya panggil setiap hari. Saudaraku, Tuhan bisa saja memilih seorang yang lebih berbakat dari keluarga yang hebat, yang berpengaruh. Tuhan bisa saja memilih orang yang sedikit kelemahannya, banyak kehebatannya. Tuhan bisa memilih orang yang tidak punya beban atau yang beban sedikit. Tapi kenapa Tuhan memilih orang yang paling beban banyak, paling punya persoalan, paling tidak punya ini dan itu? Justru karena itu Tuhan memilih. Dengan kata lain, saya simpulkan untuk yang pertama. Kekurangan saudara, kelemahan saudara, keterpurukan saudara adalah syarat untuk penuhi panggilan Allah. Dia memilih saya dan saudara karena dianggap cocok. Haleluya. Tuhan memilih saya dan saudara karena dianggap sesuai dengan rancangan Allah. Apa yang saudara lalui itu tidak mempengaruhi saya. Yang mau saudara lalui itu apa? Jengkel, marah, saya frustrasi, saya meninggalkan ini, meninggalkan itu. Saya lari dari hadapan Tuhan, saya tidak lakukan. Saudara kok yang kasih? Ada seorang yang bernama John Austin. Ketika dia melayani Tuhan, menikah, masih muda, 21 tahun menikah. Dan dalam perjalanan, rumah tangganya cerai. Dia dipecat oleh sinodenya karena dianggap bercerai. Lalu dia menganggap dirinya sendiri juga bukan orang pilihan Tuhan. Dia menjual, bekerja sebagai penjual asuransi. Dagang asuransi jiwa kemana-mana. Sudah lupakan panggilan Allah. Satu hari dia mendapatkan satu sentuhan Tuhan. Tuhan katakan, bangkit. Kamu tidak dipanggil untuk penjual asuransi. Dia bilang, Tuhan, I was divorced, saya bercerai, saya hancur. That's not the reason of me to call you. Itu bukan alasan dari aku, kata Tuhan, untuk memanggil engkau. Raise up, bangkit. Lalu singkat cerita, dia bangkit, dia melayani Tuhan. Dan jemaatnya hari ini sudah usia jemaatnya 64 tahun. Karena digembalakan oleh seorang putra yang bernama Joel Austin. Saudara lihat, keterpurukan saya dan saudara adalah syarat untuk menggenapi rencana Allah. Jadi bagi saya, untuk orang-orang yang datang kepada saya bilang, saya terpuruk, saya begini, saya begitu, saya akan dengan senang hati untuk mendoakan, karena semakin saya menerima laporan yang terpuruk dari hidup Anda, saya semakin bergairah, Anda ternyata penuhi rencana Allah. Saudara yang kasih, saya harus belajar mengerti panggilan Tuhan untuk diri saya dan panggilan Tuhan untuk orang lain. Karena setiap orang terlahir sesuai dengan zamannya. Coba Anda bayangkan, kalau bayi itu saudara yang kasih umur 1 sampai 6 bulan, dia masih minum DOT. Tapi 6 sampai 9, 10 bulan, dia mulai diganti lagi saudara yang kasih pakai sendok. Dan apa yang terjadi tiap kali ganti perubahan, dia tetap mau sedot asinya saja. Berarti dia tidak tumbuh dengan normal. Dan yang lebih dahsyat, bayangkan kalau dia 12 tahun masih pakai dot. Dengan kata lain begini, setiap panggilan dalam hidup kita disertai dengan perubahan. Haleluya. Setiap panggilan disertai dengan apa? Perubahan. Jadi kalau hari ini perubahan Anda seperti ini, percaya bahwa ada panggilan Tuhan di dalamnya. Dengan kata lain, bahwa masalah-masalah yang kita hadapi itu tidak boleh menghalangi panggilan Allah. Kondisi kita tidak boleh menghalangi panggilan Allah. Seorang hamba Tuhan waktu di Hong Kong, dia dari Kanada, waktu di Hong Kong, saudara yang kasih, dia diserang oleh serangan jantung. Akhirnya jatuh khotbah, dipotong atau di cancel, lalu dia dibawa ke ICU. Ketika dia sedang diterapi untuk jantungnya kembali, dia pernah ingat waktu didoakan, diutus di satu tempat, waktu dia masih di Kanada, didoakan, kamu akan menyelesaikan rencana Tuhan sebelum kamu mati.
Dan dia bilang, berarti saya tidak akan mati walaupun jantung saya sudah tidak memenuhi syarat untuk hidup. Tapi dia berkata, Tuhan terima kasih karena saya belum selesaikan rencana Allah. Saya tidak akan mati di Hong Kong, saya akan bangkit karena rencana Allah Tuhan. Saya konyong-konyong sembuh total. Haleluya. Dengan kata lain, ketika Anda tahu panggilan Allah, the calling of God, it is the superpower of your life. Panggilan Tuhan adalah kekuatan besar dalam hidup saudara. Amen. Waktu saya turun di kota Kupang, saya jalan keliling, hanya pegang saudara pikul tas. Kadang-kadang saya naik di atas bemo, saya duduk di samping, ada orang bilang, Mas jual obat apa? Ini bukan obat, Anda Alkitab. Rasanya tersinggung. Tapi dengar saudara yang kasih, saya harus merubah situasi dan keadaan. Amin. Saudara tahu, panggilan Tuhan itu merubah saya dari dalam keluar. Karena itu saudara, Anda mesti sadar, kita mesti senantiasa calling concerns, ya. Kita punya perasaan terpanggil, itu rasa betul, ya. Jangan rasa-rasa aja kalau nanti akhir tahun baru Tuhan begini, atau awal tahun baru rasa terpanggil. Setelah itu di tengah-tengah tahun rasa terpanggil. Kita harus calling oriented, ya, berorientasi pada panggilan Tuhan. Katakan, saya berorientasi pada panggilan Allah. Apakah saya kerja ini penuhi panggilan Allah? Apakah saya menikah ini sudah penuhi panggilan Allah? Apakah anak-anak saya sudah panggilan Allah? Apakah yang saya kerjakan? Di dalam jemaat ini saya selalu bertanya, Tuhan bawa, dan kita mulai temukan intisari-intisari dari panggilan Tuhan untuk mewujudkan 4 legasi. Itu hal yang mudah, praktis, yang bisa kita terapkan untuk eksekusi panggilan Tuhan dalam hidup kita melalui 4 legasi. Simple, sederhana, dan semua orang bisa melakukannya. Jadi, kemunduran kita, dengar, kemunduran tidak mendiskualifikasi Anda. Hal ini penting untuk mempersiapkan Anda menuju kemana Tuhan akan membawa Anda. Saya dengar Pastor Mari punya kesaksian dahsyat. Dia berada di satu jemaat. Jemaat itu tiba-tiba robah visinya. Bapaknya meninggal, rasulnya meninggal, datang anaknya robah. Begitu anaknya robah, Pastor Mark tanya, Tuhan, apakah saya terus berada di dalam jemaat ini yang sudah berubah panggilannya? Tuhan bilang, no. Now you starting your own ministry. Sekarang kamu mau mulai satu pelayanan. Dia tidak langsung pindah dan bikin pelayanan. Dia berangsur-angsur perlahan-lahan. Bikin pelayanan sosial. Setelah 5, 7, 8 tahun baru dia tahu, Tuhan mau untuk saya lanjutkan pelayanan yang namanya The Word of Faith. Ya, dasarnya adalah mempercayai perkataan-perkataan firman. Nah, disitulah saudara yang kasih, Victor Life Center berdiri. Waktu Pastor Margaret usia 54 tahun. Dia bilang, John, saya melayani Tuhan waktu orang persiapan pensiun. Saya bilang, betul, Ibu Margaret. Kita di Indonesia kalau 50, 56 itu sudah MPP, mati pelan-pelan. Masa persiapan pensiun. Tapi sekarang beliau 81 tahun. Sudah ada generasi berikut yang dia pimpin. Ada banyak orang yang meninggalkan dia. Tapi dia bilang, I'm stay strong because I'm fulfill the calling of God. Haleluya. Dengar, panggilan Tuhan adalah kekuatan hidup saudara. Amen. Saudara bisa bayangkan kalau saya tanpa nama. Woi manusia. Manusia agak tua sedikit. Siapa manusia yang agak tua? Orang Kristen yang paling tidak berguna. Orang Kristen yang tidak tahu panggilan hidupnya. Itulah sebabnya kenapa Tuhan ada memanggil kita. Karena Anda dan saya sangat berarti bagi Tuhan. Haleluya. Kita dan Tuhan adalah mayoritas. Haleluya. Katakan, bersama Tuhan kita lebih dari segala-galanya. Katakan, yes. With God we are more than everything, anything, whoever, whatever. Bersama dengan Tuhan siapapun apapun. Haleluya. Karena itu jangan takut saudara. Bersama dengan Tuhan saya mayoritas. Gereja di Indonesia bersama dengan Tuhan kita punya kuasa yang besar. Perkenanan atau kemurahan Tuhan akan membuat kita melangkah lebih jauh, mewujudkan impian yang tampak terlalu besar dan mengatasi tantangan yang tampak mustahil. Haleluya. Perkenanan Tuhan, kemurahan. Di dalam panggilan Tuhan ada kemurahan Tuhan menyertai. Kalau Anda melangkah dalam panggilan Tuhan, dengar, Tuhan tidak memanggil kita untuk gagal. Tuhan memanggil kita untuk berhasil. Haleluya. Tuhan memanggil kita untuk diberkati dan sukses.
Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi korban situasi dan keadaan. Saudara yang kasih, Tuhan tidak memanggil kita tanpa memperlengkapi kita. Perkenanan Tuhan itu seperti saudara yang kasih, kata pel Daud. Saudara masih ingat? Alih-alihnya Daud. Kelihatannya tidak berarti, tapi kalau Tuhan mengurapinya menjadi arti yang sangat luar biasa. Karena itu saudaraku yang kasih, jangan bicara tentang mimpi-mimpi. Bicarakanlah pada dirimu sendiri tentang impian. Kasih tahu, pegang diri saudara, lihat di cermin, bangun dari tempat tidur, taruh tangan kanan di dada, angkat tangan kiri atau tangan kiri, angkat tangan kanan, katakan, Tuhan, saya terlahir untuk menyelesaikan impian bagi saya. Impian yang paling dalam di hati saya tergenapi. Saudara yang kasih, jangan bicara soal impian yang tidak tergenapi. Saya deklarasikan 24, tahun-tahun di mana penggenapan impian bagi orang-orang percaya. Haleluya. Bagi kita yang percaya, ini tahun-tahun penggenapannya. Amen. Raksasa besar itu ibarat kebutuhan kita. Tapi saudara tahu, raksasa besar seperti Goliat takluk di tangan Daud karena ada kemurahan Tuhan yang menyertai dia. Kalau Tuhan mengizinkan Anda, Tuhan akan memberikan kemampuan. Haleluya. Karena Anda tidak bisa melakukan apapun tanpa Kristus. Haleluya. Saudara yang kasih, kita dipilih dan dipanggil untuk membuat sejarah. Ini dia. Ini yang harus terpasti dalam, katakan, saya dipilih untuk membuat sejarah. Come on, come on. I'm chosen to be a history maker. Saudara dipilih untuk apa? Saudara dipilih untuk apa? Dipilih untuk membuat sejarah. Saya tidak dipilih untuk menjadi orang Kristen. Saya dan saudara dipilih, bahkan Tuhan memilih orang-orang yang bukan Kristen untuk menjadi pembuat sejarah. Di dalam Lukas 23 ayat 26, ini ada seorang asing. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene. Orang yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ketika Yesus sedang dalam perjalanan, mereka memaksa untuk dia pikul salib, dan karena berat, lalu ada seorang yang lewat di sana. Nah, saudara enggak sih? Simon itu bukan dari Yerusalem. Simon dari mana saudara? Kirene. Saudara enggak sih? Kirene itu adalah sebuah kota di Afrika. Sebuah kota di Afrika Utara, North African, ya, di bagian utara. Dia tidak berasal dari Yerusalem. Dengan kata lain, dia bukan orang pilihan. Dia orang asing, dia orang kafir. Ya. Tapi saudara lihat di sini, Simon orang Kirene tidak tahu dia akan menjadi bagian dari sejarah. Sekali lagi, saudara guys, Simon orang Kirene tidak tahu kalau dia akan menjadi bagian dari apa saudara? Sejarah. Tapi dia dipilih oleh Tuhan. Amen. Kenapa Tuhan tidak memilih orang-orang yang lain? Simon tidak pernah bermimpi. Bagaimanapun saudara kasih, Simon sudah menoreh sebuah sejarah. Mungkin Barnabas, mungkin ada orang-orang yang pernah mengalami mujizat, yang pernah buta melihat, atau 10 orang kusta itu yang disembuhkan oleh Tuhan, ataupun orang-orang lainnya. Atau mungkin Petrus dan murid-murid. Sudah nggak ada tuh Petrus dan murid-murid, sudah hilang semuanya. Simon tidak mirip dengan orang percaya. Simon bukan dari kelompok orang percaya. Tapi justru saudara yang kasih, dia oleh karena situasi dan keadaan. Coba katakan, situasi dan keadaan. Nah, dengar, Tuhan lahirkan saya dan saudara. Tuhan panggil saya dan saudara untuk bertobat. Karena Tuhan membutuhkan Anda di Indonesia. Tetapi Tuhan, tanda kutip, sengaja memilih Simon untuk mengajarkan kepada kita bahwa apa yang tampaknya tidak mungkin, tapi itu dipilih oleh Tuhan. Dengan kata lain, kita harus yakin kalau Simon orang Kirene telah mencatat sejarah bahwa dia adalah orang yang pernah memikul salib Yesus dalam menyongsong perjalanan Yesus
dari jalan Via Dolorosa menuju kepada salib. Dan di salib itulah sejarah penebusan umat manusia terjadi. Dan menyongsong salib, Yesus harus ditemani oleh seorang Simon Kirene. Saudara kekasih, pesannya ini. Izinkan akhir zaman sebelum Yesus datang kembali. Saya dan saudara ibarat Simon Kirene di akhir zaman ini. Haleluya. Untuk dipilih dan dipakai oleh Tuhan. Yang percaya katakan, hanya mau katakan. Umat Tuhan, hari ini kita sudah mengawalinya dengan merenungkan janji Allah. Saya ajak kita taruh tangan kanan di dada kita. Kita bangkit berdiri. Saya mau supaya kita renung sejenak. Ingat saudara kekasih, kita tidak bisa merubah masa lalu kita. Tapi masa depan kita bisa jauh lebih baik dari yang kita pernah impikan. Jangan biarkan trauma-trauma, keadaan-keadaan yang tidak beruntung, keadaan-keadaan yang pernah mencuri hak saudara, mencuri damai sejahtera saudara, mendiskreditkan saudara, merusak nama baik saudara, dan lain-lain sebagainya. That's the past ways of life. Itulah cara-cara hidup lama yang pernah kita lewat. Tapi hari ini jalan panggilan Allah sudah dalam diri kita. Mari, jangan biarkan masa lalu menghalang. Sekarang jangan batasi engkau berjalan di masa menuju masa depan dengan alasan apapun. Lupakan masa lalu, singkirkan alasan hari ini. Haleluya. Sekali lagi, lupakan masa lalu, singkirkan alasan zaman ini. Baru kita bisa melangkah, berlari-lari, menyelesaikan panggilan Allah. Jangan beralasan, kenapa begini, kenapa begitu. Jangan membuat alasan, karena ini, karena itu. Kekuatan dari Tuhan ada dalam diri saya dan saudara. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Setiap orang yang sadar bahwa dia telah dipanggil oleh Tuhan. Panggilan khusus yang Tuhan sudah berikan kepada siapapun. Yang mungkin tidak disanjung oleh manusia. Mungkin tidak dilihat oleh manusia. Tidak dipublikasi oleh internet, oleh media sosial. Tapi aku berdoa supaya setiap orang menjawab panggilan Allah. Dimanapun mereka berada, ada anugerah yang Tuhan titipkan, taruh di atas mereka. Sebagai suami, sebagai istri, Anda telah dipanggil oleh Tuhan untuk membangun sebuah keluarga. Kekuatan dari Tuhan mengalir atas engkau. Sebagai papa dan mama yang Tuhan sudah percayakan anak-anak dan keturunan, anugerah cukup bagi engkau. Sebagai pemuda-pemudi, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Sebagai single father, single mother, opa, oma, dengar, anugerah Tuhan cukup bagi engkau. Haleluya. Engkau sudah memilih kami. Haleluya. Mari katakan bersama saya. Jadikanlah diriku alatmu. Katakan. Jadikan aku alat. Alat yang dipakai oleh engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus. Dipakai oleh Allah, katakan amin. Amin.